kembali lagi dengan channel Maksud Standar Akademi dengan saya Lely Rahmat. Oke, hari ini saya tuh nggak mau ngebahas isu-isu hot, ada yang terkait gay lah gitu ya, ada yang terkait rumah tangga, artis, dan lain-lain, atau yang terkenal dengan sebuah produk baru gitu ya. Tapi harapannya teman-teman di sini masih menyimak kami Maksud Standar Akademi sebagai bagian dari komunitas di YouTuber untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Dan hari ini saya mau mereview terkait alis kecantikan gitu ya. Jadi tahun lalu saya tuh mengalami banyak cobaan gitu ya dalam bisnis, beberapa tahun dialami dan sempat kayak down banget. Rasanya tuh kayak isu-isu saat ini di mana orang-orang ngerasa bahwa aku ingin bunuh diri gitu ya. Sampai mungkin di tahun berapa ya itu ngerasain banget rasanya drop down, speechless, no hope gitu ya. Dan di saat itu saya banyak baca tentang, maksudnya banyak refleksi diri. Salah satunya adalah belajar bisnis itu dari negara Tionghoa misalnya ya, atau dari India. Bagaimana karakter mereka sehingga bisa membangun bisnis yang hebat. Ceritanya waktu itu tahun lalu saya penasaran sama salah satu buku namanya Fast Reading karena waktu itu lagi ngetren banget kejadian Meghan Markle and Pangeran Harry ya. Belajar namanya Fast Reading dan salah satu Fast Reading adalah terkait dengan alis. 20 karena saya punya skincare, saya belajar namanya MUA gitu ya, makeup artist gitu ya, MUA. Dan dari situ saya belajar bikin alis. Tapi pas di 2022 saat drop banget, pengen tahu apa sih makna alis untuk diri kita gitu ya. Jadi akhirnya saya belajar face reading. Dan di face reading itu menunjukkan bahwa namanya alis itu mewakili keberuntungan dan keadaan hubungan kita dengan saudara kita. Bentuk alis juga berbicara tentang kehidupan sosial seseorang dan kemampuannya untuk membuat koneksi. Jadi, apakah kita bisa mengkoneksikan atau berhubungan dengan baik dengan sosial kita? Karena namanya bisnis pasti hubungannya sama sosial gitu ya. Nggak mungkin bisnis itu dibangun jelek-jelek aja gitu, langsung jadi teng-teng-teng. Itu nggak mungkin. Sama dengan ketika kita membangun YouTube channel, itu nggak bisa langsung wow, kecuali ya emang disuntik dana yang luar biasa besar mungkin ya. Mungkin, saya juga nggak paham ya. Mungkin harus belajar. Oke, diri tadi nih mewakili keberuntungan, mewakili hubungan dengan saudara, mewakili kehidupan sosial seseorang, dan kemampuan untuk membuat koneksi. Jadi di sini di buku Fast Reading itu dinyatakan bahwa ketika alis kita bersatu atau unibrow, alis yang bersatu menunjukkan bahwa seseorang dapat mudah dipicu amarah, dan bisa berkelahi atau berdebat tentang masalah kecil. Begitu juga untuk alis yang nyaris tidak bertemu, gitu ya, atau alisnya terlalu jauh gitu, terlalu jauh, terlalu renggang, itu juga, atau misalnya nggak bertemu itu misalnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah misalnya, nah itu ada potensi seperti itu. Dan waktu saya lihat salah satu postingan dari YouTuber, saya lupa namanya, padahal nonton ya, jadi beliau itu punya alis yang bersatu, terus waktu itu dia mengundang pakar Feng Shui, dan pakar Feng Shui itu bilang bahwa, "Bro," gitu ya, "Bro, ada nggak sih yang pernah pernah nyaranin kamu untuk misalnya, bersihin alisnya gitu?" Why? Karena, mmm, kalau menurut orang Tionghoa, alis yang bersatu itu sesuatu yang, apa ya, disarankan untuk diubah gitu ya, disarankan untuk dibersihkan. Karena yang tadi, jadi suka mudah mudah marah, mudah terpicu. Bahkan ya saya sendiri nih, saya termasuk, Gemini gitu ya. Oh, kira tadi maaf ya. Saya Gemini loh. Ya, jadi Gemini itu kan pelin-pelan gitu ya, kadang-kadang ya agak emosional juga sampai sama seseorang gitu ya, seseorang, ahli gitu menyatakan bahwa, "Kamu biar nggak terlalu emosi, kamu pasang, tapal kuda bekas di depan rumah kamu, di pintu rumah, ada berapa pintu," saya mikirnya dia bilang 1 pintu aja, tapi saya pasang aja dua-duanya gitu ya. Karena iya juga kalau udah lagi marah-marah kan kasihan sama anak gitu kan, kenapa marah-marah gitu. Jadi ya kalau misalnya ada saran dari seseorang, ya kita berusaha untuk memperbaiki diri, intinya itu sih. Kemudian di sini dinyatakan bahwa idealnya sepasang alis yang melambangkan keberuntungan adalah alis yang rapi. Alis yang rapi yang lebih panjang dari panjang mata. Jadi di sini panjang mata saya, alisnya lebih dari gitu ya. Kemudian sedikit melengkung, jadi harus agak sedikit melengkung gitu ya di. Yang unibrow ini saya mau kasih contoh, ada artis namanya Isyana Sarasvati, dia alisnya tuh bersatu gitu, dan ada beberapa artis lain sih yang alisnya bersatu juga. Terus di sini, tadi kan udah dibilangin ya alis yang ideal tuh seperti apa. Jika alis mengarah mengarah ke bawah atau melengkung di titik awal, jadi dari sininya udah ke bawah nih gini, mmm
dan miring ke ujung, itu berarti orang tersebut baik, murah hati, dan selalu lugas. Mereka juga berpikiran terbuka. Dan ini saya coba lihat itu alisnya ada di Cynthia Laura Bella. Jadi dia tuh alisnya dari sini tuh udah turun ke bawah gitu guys. Nah, jika alis yang mengarah ke atas, ini saya kasih contoh dua orang, Chris Brown, Chris Brown, dan satu lagi adalah Muhammad Ali. Ini alisnya bagus banget ke atas gitu ya. Wow, saya tuh terpesona juga pas ngeliat ngambil fotonya. Alis sebelah kirinya itu bagus banget, tapi agak sebelah kanannya agak sedikit nggak rapi gitu ya. Ya, mungkin agak sedikit kurang bisa diatur untuk yang kanannya, tapi yang kirinya itu bagus. Oke, katanya kalau yang mengarah ke atas itu dia melengkung dari titik awal dan akhir itu dia naik ke atas. Orang tersebut sangat ambisius dan termotivasi untuk mencapai tujuannya. Dan kita tahu Muhammad Ali tinjunya gitu ya, keren banget dan itu sampai mendunia gitu ya, menjadi petinju nomor satu di dunia. Mereka juga suka bersaing dan akan bekerja keras untuk menang. Jadi kalau misalnya kita mau masukin murid kita, student kita masuk lomba, carilah yang alisnya yang ke atas ya. Dan itu menjelaskan mengapa mereka sangat membenci kekalahan. Jadi bisa down banget gitu ya kalau kalah. Jika alis terlalu dekat dengan mata, nah ini alisnya nih, bulu-bulu alisnya berarti orang tersebut adalah orang yang introvert. Kayaknya Isyana juga gitu ya sebelum dia bersihin alisnya ya. Maksudnya bersihin tuh maksudnya dirapiin bawahnya gitu. Yang lebih memilih untuk menutup diri. Nah, Isyana sekarang udah banyak apa ya, ikutan-ikutan podcast gitu ya. Saya juga seneng banget liatin Isyana kalau udah podcast, kenapa lucu. Dia tuh kadang gokil banget. Terus mereka juga biasanya pemalu, konservatif, dan tidak dapat berbicara dengan orang lain dengan percaya diri dan dengan mudah. Dan Isyana sendiri di salah satu podcast yang dia wawancara gitu ya, dia sendiri bilang, "Aku introvert, aku tuh nggak bisa," gitu. Aku kurang percaya diri, aku tuh nggak bisa." Tapi luar biasanya dia itu bisa mengalahkan, apa namanya, mengalahkan kekurangannya, sehingga, barrier dari dirinya, sehingga dia tuh bisa menjadi dengan seorang penyanyi yang bagus gitu, yang hebat, yang menjadi diva untuk Indonesia. Nah, kemudian sifat umum berdasarkan bentuk alis, jadi kalau misalnya alisnya melengkung, saya kasih lihat juga nih fotonya, mmm, Cynthia Claudia Bella. Oke, Bella ya, kita namanya Bella. Orang ini cenderung membangun koneksi dengan orang lain dengan mudah dan membuat lingkungan lebih nyaman bagi semua orang di sekitar mereka. Karena mereka berorientasi pada orang, mereka berusaha untuk terhubung dengan orang lain dengan terlebih dahulu memahami orang itu, gitu ya. Jadi dia tuh kayak menjadi pendengar yang baik, menjadi orang yang berusaha memahami orang lain, gitu ya. Jika kita ingin menjelaskan suatu konsep kepada orang-orang dengan alis melengkung, maka gunakan contoh-contoh yang praktis untuk membuatnya lebih sederhana dan membuat mereka tetap terlibat gitu ya. Jadi mereka terus diajakin gitu, ayo ini kasih contohnya apa gitu. Terus mereka juga harus terlibat dalam acaranya gitu ya. Terus di sini ada yang kedua, alis miring. Orang dengan alis miring memiliki kualitas kepemimpinan dan ingin memimpin tim dalam setiap situasi. Ya, saya kasih contohnya adalah Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Saya sangat mengagumi. Saya juga suka banget lagu-lagu Maudy Ayunda. Dia juga pinter banget, keren banget. Jadi dia tuh punya kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Dan kalau kalian liatin pidatonya dia, ataupun dia menjadi dutanya Indonesia, kelihatan banget smart dan kelihatan banget orang yang sangat-sangat punya kualitas yang luar biasa gitu ya. Baik itu pesta santai ataupun presentasi bisnis, mereka selalu tetap memegang kendali gitu ya. Kalau saya lihat YouTube-nya juga keren. Di samping itu, alis miring selalu merasa benar. Tapi nih ya, ada sisi lainnya. Selalu merasa benar dan pembuat keputusan. Sikap keras kepalanya tidak pernah gagal untuk muncul. Jadi untuk orang yang alisnya miring nih, hati-hati, keras kepala kalian bisa melewati ambang batas ya. Terus mereka juga bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka itu benar gitu. Mereka bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka benar, meskipun orang beralis miring mungkin sangat baik, tapi upaya mereka untuk membuktikan kebaikannya dapat dianggap sok atau sombong dan tidak menyenangkan. Terakhir, mereka fokus dan keras kepala dalam apapun yang mereka pikirkan. Gitu. Jadi itu karakter alis yang miring. Nah, sekarang kalau alisnya lurus, sebetulnya tadi kalau kita ngomongin mau di Ayunda, alisnya miring ke atas, tapi dia lurus. Jadi we can say that it's a combination ya. Dan saya juga kasih contoh, ini ada Ayu Ting Ting guys. Tapi Ayu Ting Ting tuh kadang-kadang pakai alis yang, maksudnya, nah perempuan ya, kita bisa mengubah alis itu. Apakah alis itu akan mengubah karakter? Could be ya, bisa juga. Gitu, makanya kenapa sudut kecantikan itu juga diukur salah satunya melalui alis gitu ya. Dan di sini ada Ayu Ting Ting, saya ngefans banget sama Ayu Ting Ting. Nah, alis Ayu Ting Ting ini kelihatan banget lurus gitu ya, rata. Orang-orang ini biasanya logis, praktis, dan didorong oleh informasi yang mengandalkan analisis dan bukti. Jadi kalau buktinya mana gitu. Sebetulnya salah satu podcast itu Ayu tuh membuktikan. Dulu waktu kejadian yang nggak mengenakan untuk dirinya di masa lalu, dia bilang bahwa
cowoknya itu mau membuktikan, "Ini bener nggak anak saya?" Dan, Ayu Ting Ting langsung membuktikan bahwa langsung bilang bahwa, "Kamu nanya ini anak kamu atau bukan? Lihat mukanya sekarang, mirip siapa," gitu ya. Jadi dia itu senangnya sesuatu yang mengandalkan analisis dan bukti. Jika ingin orang ini mengakui suatu hal atau setuju dengan pendapat kita, maka cara terbaik adalah memberikan mereka data faktual dan dapat diverifikasi. Orang dengan alis lurus tidak akan pernah membiarkan emosi mereka mengambil alih. Jadi saya tuh salah satu senang banget sama Ayu Ting Ting adalah orangnya tenang banget. Walaupun ada gosip-gosip yang gimana, itu Eee, apa namanya, gokilnya tetap ada, terus, menghadapinya dengan lapang dada gitu ya, dan dengan tenang gitu ya. Terus dia juga, mereka alih-alih, menggunakan logika dan kepraktisan untuk membuat keputusan atau mengevaluasi suatu situasi. Jadi dengan dia berpikir lebih faktual, maka segala segala sesuatu yang dia ambil keputusannya itu berdasarkan logika dan kepraktisan deh. Mungkin kemarin pada saat nggak jadi nikah, salah satunya karena logika dan kepraktisan ya, "Ah, logikanya nggak masuk nih kayaknya," gitu ya. Oke, itu aja yang hari ini, itu aja share-share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.